Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya konsultasi mengenai pemahaman ini Pak. Apakah sebelumnya Mas sudah melakukan konselor atau konseling di luar sana? Kalau saya pikir-pikir belum sih Pak. Pak Malik, saya mau bertanya nih tentang pemahaman diri. Apa sih itu pemahaman diri? Oh, baik. Jadi gini, Mas Setio, pemahaman diri adalah upaya diri sendiri untuk mengetahui yang mereka punya, kelebihan atau kekurangan yang mereka miliki. Secara langsung pertanyaan-pertanyaan itu memang sangat sederhana, tapi membutuhkan suatu jawaban yang sangat mendalam. Memiliki suatu aspek-aspek yang harus kita dalami untuk kita cari tahu tentang aspek-aspek tersebut yang meliputi aspek fisik, psikis, minat, dan bahkan cita-cita yang Mas Setio inginkan untuk kedepannya bagaimana. Ya, lalu Mas Setio, pemahaman diri itu setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing tentang itu. Lalu menurut para ahli juga mengatakan bahwa setiap individu memiliki suatu dorongan untuk mencapai suatu kebutuhan pencapaian mereka dari hal yang sederhana sampai suatu hal yang kompleks. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oh iya Bang Malik, apa sih tujuan untuk pemahaman diri itu? Oh, jadi gini Mas Setio, tujuan pemahaman diri itu banyak tujuan dan manfaatnya. Tujuan pemahaman diri itu ada beberapa. Salah satunya itu untuk membuat pilihan karir kita pribadi, untuk memilih karakter pribadi kita, untuk pengembangan di konsistensi kita, untuk tujuan kita ke depannya bagaimana, dan selanjutnya itu untuk membuat pilihan yang lebih realistis berdasarkan pribadi Mas Tio sendiri. Oh jadi seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik Bang Malik, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang memahami dirinya? Oh, jadi gini Mas Setio, sebenarnya mudah kita melihat melihat ciri-ciri seseorang yang dia itu bisa memahami tentang dirinya sendiri. Sebenarnya nggak banyak. Salah satunya itu seperti dia bisa berpikir secara positif, secara luas, universal, lalu dia mempunyai sifat percaya diri, lalu dengan memiliki kebiasaan yang efektif dan aktif. Mungkin cukup seperti itu aja sih untuk melihat suatu ciri-ciri yang. Baik, selanjutnya faktor apa saja sih mempengaruhi pemahaman diri seseorang Bang Malik? Jadi gini Mas Setio, setiap orang memiliki faktor-faktor itu dari faktor internal serta faktor eksternal. Salah satunya kita ambil contoh dari faktor internal itu yang turut mempengaruhi pemahaman diri yang ditentukan oleh diri seseorang itu terbuka atau tertutup, begitu Mas Setio. Jadi kepribadian terbuka itu dia berkontribusi dalam hal positif untuk memahami tentang diri dia pribadi. Lalu pemahaman faktor eksternal itu bisa dikategorikan berpengaruh dari ruang lingkup pribadi seseorang. Iya. Jadi dia berpengaruh dari faktor eksternal itu dari ruang lingkup mereka itu, tergantung seperti dari ruang lingkup pertemanan mereka, ruang lingkup keluarga mereka, serta salah satunya itu dari faktor lingkungan sekolah, begitu maksudnya. Oke Bang Malik, aspek-aspek apa saja sih yang mempengaruhi pemahaman diri seseorang? Jadi gini Mas Setio,
aspek-aspek pemahaman diri itu banyak yang harus dipahami dengan pribadi Mas itu sendiri. Salah satunya tuh aspek-aspek pemahaman diri itu seperti aspek psikis, aspek bakat mereka, cita-cita mereka untuk apa sih yang mereka tuju untuk kedepannya itu Mas Setio. Lalu seperti kebutuhan pokok Mas Setio sendiri, lalu gaya hidup Mas Setio tuh bagaimana, gitu ya. ya monoton atau bagaimana, tergantung dari Mas Setio pribadi menentukan ke depannya tuh bagaimana Mas Setio, kurang lebih seperti itu. Strategi untuk memahami diri sendiri. Jadi untuk teknik dan strategi memang benar sih, setiap segala sesuatu kita harus memiliki suatu strategi. Apalagi untuk kita memahami tentang diri kita sendiri, pribadi kita tuh bagaimana. Jadi teknik pemahaman individu itu terdiri dari teknik tes dan non tes, gitu Mas Setio. Merupakan salah satu instrumen untuk memahami individu dan keseluruhan dari layanan konseling Mas Setio. Masing-masing instrumen tersebut memiliki karakter dalam penggunaannya, teknik-teknik tersebut. Jadi dari teknik tes itu gini Mas Setio, dalam pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya tes yang dilakukan digunakan untuk memperoleh data Mas Setio atau klien-klien yang saya datang pada saya untuk bertanya dan yang lain-lain. Jadi itu tentang tes integritas mereka, tes bakat, dan serta tes kepribadian untuk saya mendapatkan riset data melihat kepribadian Mas Setio atau klien-klien saya. Begitu Mas Setio. Tadi kita berbicara teknik tes. Sekarang saya jelaskan teknik non tes. Jadi gini Mas Setio, teknik non tes itu konselor pada umumnya memahami dan terampil menggunakan teknik non tes. Kenapa seperti itu? Teknik non tes dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling, teknik non tes itu maksud antara lain observasi langsung, kuesioner, wawancara seperti kita saat ini Mas Setio. Jadi konselor sejak kuliah sudah berlatih secara intensif begitu Mas Setio, untuk menyusun dan menggunakan teknik pelayanan bimbingan dan konseling yang baik dan benar itu seperti apa, begitu Mas Setio. Jadi begini Mas Setio, kehadiran saya sini ini untuk menanyakan suatu perihal tentang apa sih petak johari tersebut Mas Setio. Petak johari adalah sebuah singkatan yang didasarkan pada nama seseorang. Johari itu adalah Joluf dan hari itu adalah Harrington Ignam, yang didasari pada seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Oh begitu. Di penjelasan tersebut ada 4 kategori Mas Malik, yang terdiri dari pertama adalah open area. Open area adalah informasi tentang diri kita seperti nama, jenjang karir, terus jabatan, pangkat, status perkawinan. Lalu ada lagi hidden area yang berisi informasi yang kita tahu tentang diri kita yang tertutup bagi orang lain. Informasi ini meliputi perhatian mengenai atasan, pekerjaan, keuangan. Itu kan sangat tertutup ya Mas Malik ya. Jadi kita harus menutup itu. Namanya juga hidden area. Selanjutnya blind area adalah sesuatu yang menentukan bahwa orang lain sadar akan kesalahan kita, tetapi kita tidak tahu Mas Malik. Seperti grogi, ya kan, orang lain pasti tahu kok saya ini lagi grogi gitu ya. Nah kita itu harus tahu kelemahan kita itu.
Berarti dapat kita lihat dari postur tubuh, dari mimik wajah, gimik wajah, ya, begitu. gitu. Nah, selanjutnya uknon area Mas Malik. Uknon area adalah informasi yang orang lain dan kita juga tidak mengetahuinya. Ini berhubungan dengan rasa atau perasaan Mas Oh Malik. begitu. Jadi misalnya begini ya, kita tidak pernah bisa mengetahui atau mengatakan perasaan cinta. Nah, jendela ini akan mengecil sehubungan kita tumbuh dewasa Mas Malik. Kita semakin dewasa semakin agak takut, jadi gitu mengungkapkan perasaan kita ya, mulai mengembangkan diri atau belajar dari pengalaman. Iya.